Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka dari Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 5, yaitu tentang hukum asuransi. Pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD, di mana asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Selanjutnya, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, di mana asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya kita membahas 3 unsur dalam asuransi. Yang pertama, premi. Premi yaitu pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari pergantian kerugian. Pembayaran besar kecilnya premi tergantung dari besar kecilnya resiko yang harus dipikul oleh penanggung. Adapun premi yang bukan merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian asuransi, dimungkinkan tanpa premi. Yang kedua, ganti rugi. Ganti rugi yaitu yang harus dilakukan oleh penanggung biar terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Ganti rugi diberikan terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan, dan lain-lain. Selanjutnya, peristiwa yang belum terjadi. Peristiwa yang belum terjadi yaitu peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Misalnya, terjadi kebakaran dalam asuransi kebakaran. Bila kebakaran terjadi terlebih dahulu, yang harus diselidiki dahulu adalah penyebab kebakaran, dari mana apinya berasal, dan lain-lain, jika tidak diberikan begitu saja. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip-prinsip dalam akuntansi. Yang pertama, prinsip kepentingan. Prinsip kepentingan atau insurable interest principle merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa tertanggung atau pemegang premi berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi atau tidak menimpa kepadanya, diatur dalam pasal 250 KUHD. Ketentuan yang mengatur prinsip kepentingan. Yang pertama, prinsip kepentingan diatur oleh pasal 250 KUHD yang berbunyi, apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan ganti rugi. Yang kedua, pasal 253 KUHD yang berbunyi, suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan sesungguhnya hanyalah sah sampai jumlah tersebut. Selanjutnya, pasal 268 KUHD, di mana pasal ini berbunyi, suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diadakan oleh suatu bahaya, dan tidak dikembalikan oleh undang-undang. Adapun kepentingan yaitu bagian dari kekayaan yang disebabkan oleh adanya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kerugian. Prinsip asuransi yang kedua yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan merupakan suatu pertanggungan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Tujuan untuk mencegah adanya spekulasi dari tertanggung yang mengharapkan keuntungan serupa selisih dari jumlah ganti rugi setelah dikurangi dengan yang diderita. Prinsip yang ketiga adalah prinsip almost got paid, yaitu penutup asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikat baik, diatur dalam pasal 251 KUHD.
Selanjutnya prinsip subrogasi, yaitu apabila tertanggung telah mendapat pergantian atas dasar indemnity, maka si penanggung tidak berhak lagi memperoleh pergantian dari pihak lain. Walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Pergantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi. Dimaksud diatur dalam pasal 284 KUHD. Polis. Dalam pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Fungsi polis adalah sebagai alat bukti perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992, tidaklah boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung untuk mempersulit tertanggung mengurus haknya. Pasal 257 KUHD yang menyatakan perjanjian pertanggungan berlaku setelah ia ditutup hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari sisi penanggung dan sisi tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Pasal 258 KUHD yang menyatakan untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan. Namun demikian bolehlah isian-isian alat pembuktian digunakan juga bila sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan. Dalam pasal 256 KUHD yang ada dalam polis, yang pertama hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi, yang kedua nama orang yang menutup pertanggungan atau tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga, yang ketiga suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan, yang keempat jumlah uang untuk beberapa diadakan pertanggungan, yang kelima bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung, yang keenam saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya bahaya itu. Yang ketujuh premi pertanggungan tersebut, dan kedelapan semua keadaan yang sekiranya penting bagi penanggung untuk diketahui dan segala syarat yang diperjanjikan antar pihak polis tersebut harus ditandatangani pihak-pihak tertanggung. Macam-macam asuransi. Yang pertama ada asuransi ganti rugi, yaitu asuransi yang ini penanggungnya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Yang termasuk dalam asuransi ganti rugi adalah asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya hasil pertanian, dan asuransi pencurian. Selanjutnya asuransi sejumlah uang, yaitu asuransi dalam hal penjamin berjanji untuk memberikan sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Asuransi sejumlah uang disebutkan pada pasal 302 KUHD yang menyebutkan bahwa guna keperluan orang yang berkepentingan jiwa seorang dapat dipertanggungan baik selama hidup orang yang bersangkutan atau untuk suatu waktu yang dalam perjanjian. Dengan demikian asuransi jiwa dapat dilakukan untuk suatu waktu tertentu atau untuk seumur hidup. Selanjutnya asuransi campuran, di mana asuransi campuran merupakan gabungan antara asuransi ganti rugi dan asuransi sejumlah uang. Selanjutnya macam asuransi, ada asuransi yang diatur di luar KUHD. Pasal 247 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut atau perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, sungai, dan laut. Selanjutnya asuransi yang diatur di luar KUHD. Menurut pasal 268 KUHD menyebutkan bahwa asuransi dapat berlaku pada segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dengan demikian pasal ini pun memberikan kebebasan untuk mengadakan jenis-jenis asuransi lain yang diatur di luar KUHD. Asuransi kredit, yaitu perjanjian antara penanggung kepada tertanggung yang akan memberi
premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debiturnya. Selanjutnya asuransi pencurian. Asuransi pencurian yaitu perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang tertentu. Barang yang dipertanggungkan tersebut biasanya merupakan barang berharga seperti uang dan perhiasan. Selanjutnya asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ada tabungan atau asuransi pegawai negeri, jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek, asuransi kesehatan pegawai negeri sipil ASKES, asuransi sosial angkatan bersenjata RI ASABRI. Selanjutnya jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 itu mencakup jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pelayanan kesehatan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.